Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Mimpi Jadi Nyata, masih bersama dengan saya Ferdi Hasan dan kita langsung akan berjumpa dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Pejuang mimpi kita yang berikut ini memiliki ketertarikan di dunia seni. Dia tentunya juga memiliki ketertarikan di serat alam, seorang fashion designer dan juga sociopreneur. Untuk itu segera kita sambut, inilah dia pejuang mimpi kita berikutnya. Baik Mas Ferdi, para dewan juri, saya sudah bersama pejuang mimpi kita yang kedua ada Ibu Lia. Halo Ibu, Iya, halo Mbak. apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu ini banyak banget kegiatannya ya, mengembangkan budaya seni kerajinan Banten, Iya. lalu memanfaatkan tanaman dan Limbah juga limbah sayur. rempah. Ini luar biasa loh. Apakah mimpi Ibu berkaitan dengan apa yang Ibu kerjakan sehari-hari? Boleh diceritakan mimpi Ibu yang ingin Ibu wujudkan malam hari ini itu apa sih Bu? Tentunya di sini saya ingin memberikan pendidikan keterampilan berbasis seni dan budaya di bidang craft dan fashion untuk anak-anak di Sanggar Budaya Sailia. Oke, jadi memang untuk anak-anak asuh dan didiknya ya, sanggar yang memang selama ini Ibu kembangkan. Oke, sudah siap untuk Siap. mewujudkan mimpi Ibu malam hari ini? Iya. Siap ya? Siap. Harus yakin? Ya, Siap. siap. Silakan maju 2 langkah. Terima kasih banyak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli dari Banten Mbak? Kebetulan sekarang saya domisili saya di Banten, Domisilinya di Banten. Iya. Di mananya? di Cikupa. Cikupa. Oke, jadi tidak terlalu jauh dari Jakarta ya. Nah, tadi diceritakan fashion designer, sociopreneur, ketertarikan terhadap dunia fashion dan seni ini sejak kapan Mbak Lia? Ketertarikan saya di dunia fashion dan craft ini pada tahun 2012 ketika sedang saya melanjutkan studi perkuliahan juga di bidang tata busana di Jakarta, Universitas Negeri Jakarta. Nah, di situ saya juga saat itu juga berjuang untuk bisa terus melanjutkan pendidikan kuliah saya. Jadi sambil kuliah saya juga berwirausaha dengan memanfaatkan sisa-sisa limbah di lingkungan sekitar saya. Gitu. Wah dahsyat, keren keren. Ini tapi yang difokuskan hanya kerajinan Banten gitu ya? Kalau untuk saat ini kalau boleh kerajinan tahu Banten. kenapa? Karena pertama saya tinggal di Banten dan saya juga melihat potensi di Banten ini juga sangat besar, tetapi juga kurang terekspos gitu. Oke. Nah, jadi saya ingin mengembangkan kerajinan-kerajinan di Banten ini dari yang mungkin dari hanya basic menjadi luar biasa seperti Ya. itu. Mbak Lia tadi dikatakan memanfaatkan serat dan serat alam dan juga memanfaatkan limbah sayur dan juga tanaman gitu ya. Bagaimana pengaplikasiannya Mbak? Nah, untuk pengaplikasiannya di sini juga kebetulan anak-anak Sanggar Budaya Sailia ini dari berbagai macam latar belakang. Jadi juga ada yang dari pedagang sayur, itu kita manfaatkan limbah-limbah dari sisa hasil orang tuanya berdagang. Contohnya yang saya pakai ini adalah dari jengkol. Oh, udah Jadi nggak bau ini ya? kain yang saya buat ini dari jengkol. Aha. Manik-maniknya ini dari jengkol. Jadi dari sisa orang tua anak-anak itu berjualan di pasar, jengkol dan ada jengkol, ada kulit jagung, limbah-limbah di pasar itu kita kumpulkan. Nah, kita buat seperti ini. Nah, jadi ini manik-maniknya dari jengkol, pewarna alamnya juga dari jengkol. Jadi saya mengajarkan kepada anak-anak, jika kalian ingin berwirausaha, jika ingin kalian mandiri, itu jangan dibatasi dengan suatu keterbatasan. Setuju. Jadi jadikanlah hal yang ada di lingkungan kalian ini sebagai peluang seperti itu. Pengolahan limbahnya tuh bagaimana prosesnya Mbak? Nah, untuk pengolahan limbahnya, di sini kita juga terpisah. Limbah itu kan ada yang anorganik, ada yang organik. Jadi anak-anak di sini juga kita ajarkan bagaimana pengolahan limbah dari sisi yang anorganik dan organiknya. Jadi untuk kayak seperti limbah-limbah pertanian itu kan limbah-limbah organik. Ya. Nah, limbah pertanian ini kita bisa buat menjadi semacam kriya. Jadi kayak dari kulit jagung kita buat bros, lalu kita buat
dari ekoprint juga dari daun-daun di sekitar. Lalu juga untuk dari limbah padatnya, botol-botol plastik itu kita buat menjadi manik-manik yang dirancang dalam satu kostum. Nah kebetulan kita di sanggar ini sebagai pelopor kostum karnaval di Banten. Luar biasa Iya, ya. jadi Banten Carnival Center. Jadi baru ada satu-satunya di Banten kostum karnaval yang kita buat dari wastra, limbah dan rempah gitu. Nanti kita ingin lihat karyanya Iya. Mbak Lia ya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Lia ya. Setelah ini untuk yang penasaran seperti apa karya Mbak Lia dan juga sanggarnya, kita akan bersama-sama segera menyaksikan karya dari Mbak Lia. Kita akan break dulu sebentar, jangan kemana-mana. Setelah ini Mimpi Jadi Nyata akan kembali lagi. Jadi yang membedakan sanggar di sini dengan sanggar yang lainnya, di sini kita belajar hampir sekitar 72 jenis kerajinan atau kriya yang kemudian kita komodifikasikan dengan berbagai wastra, limbah, rempah dan sebagainya. Dan juga di sini free untuk anak-anak yang mungkin keterbatasan dalam ekonomi seperti itu. Nah, jadi di sini juga saya membantu anak-anak untuk mengembangkan bakat-bakat mereka. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Lia, seorang pejuang bidang seni dan juga serat alam. Nah tadi kalau disaksikan melalui tayangan tersebut, Sanggar Saya Lia itu sudah didirikan ya saat pandemi lah ya tahun 2020. Apa yang melatar belakangi sampai akhirnya Mbak membuat sanggar ini? Ketertarikan di dunia fashion, socialpreneur gitu itu tentu gitu ya. Tapi sampai akhirnya membuat yayasan ini tuh apa Mbak? Karena sebelumnya saya juga pernah mengalami ada di posisi seperti mereka. Di mana saat itu saya ingin melanjutkan studi saya, tapi saya keterbatasan dana dan saya berusaha sebisa mungkin untuk mencoba berwirausaha dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar saya saat itu. Jadi saat itu saya hanya bermodalkan uang Rp50.000, saya membeli bahan-bahan sisa dari pasar di Jakarta. Dan juga sepulang dari kuliah saya juga memanfaatkan sisa-sisa limbah dari pasar-pasar, dari butik-butik untuk saya kumpulkan. Lalu saya buat menjadi produk, saat itu produknya produk pasmina. Yang akhirnya produk pasmina itu menjadi booming karena saya masukkan unsur Texmo, yaitu tekstil monumental yang saya pelajari di sekolah saya. Lalu saya ajak teman-teman saya juga yang saat itu keterbatasan juga untuk membantu menjualkan produk saya tersebut. Jadi pada saat itu alhamdulillah produknya sangat laku keras. Jadi saya juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk memutar lagi, mendapatkan modal. Sehingga saat itu saya bisa membeli bahan-bahan seperti pernak-pernik untuk saya jadikan aksesoris. Apa saja yang dipelajari di Sanggar Saya Lia ini Mbak? Mungkin kalau saya sebutkan satu persatu itu sangat Banyak banyak ya mungkin ininya Tapi saja yang highlightnya lah. spesifikasinya itu yang pertama itu batik tulis. Oke. Karena untuk generasi muda sekarang ini jarang ada yang tahu bagaimana pendidikan membatik. Sedangkan batik itu menjadi identitas, menjadi warisan tak benda bagi bangsa Indonesia ini. Jadi generasi muda saat ini juga harus mengetahui proses membatik seperti apa. Dari proses pencanting, pewarnaan, pelorodan hingga menjadi kain batik. Ya. Nah di situ juga kita mengajarkan filosofi-filosofi batiknya. Lalu ada juga pembuatan ekoprint, pembuatan boneka dari serat nanas. Lalu juga pembuatan dari bahan-bahan limbah dan rempah. Oke. Dikatakan oleh Ibu tadi gratis ya di Sanggar ini gitu ya. Iya. Apa yang mereka dapatkan Bu dari Sanggar jadinya?
Jadi di sanggar ini kita memberikan gratis untuk anak-anak yang ingin belajar. Jadi saya berikan secara gratis dan juga mereka di sini juga kita berikan makan siang dan Wah. juga di sanggar juga kita sediakan seperti snack-snack atau cemilan gitu. Luar biasa Bu. Semoga kedepannya ada banyak pihak yang tertarik untuk ikut serta di sanggar Ibu ya. Sehingga bisa lebih banyak memperdayakan anak-anak lagi ke depannya. Khususnya mereka yang memiliki ketertarikan di bidang seni dan juga fashion. Pernah ada cerita kalau saya tidak salah dengar ada penolakan dari lingkungan gitu ya. Karena apa itu Mbak Lia? Sebenarnya kan tujuannya baik. Ya mungkin waktu itu pernah ada salah satu murid saya yang sekarang sudah melanjutkan studi perkuliahan. Dia dianjurkan untuk bekerja di pabrik saja. Jadi mayoritas di lingkungan saya itu terkenal dengan kota 1000 industri. Jadi di mana anak-anak itu tidak diprioritaskan untuk berpendidikan. Jadi mereka beranggapan pendidikan itu tidak bisa menghasilkan uang. Ya. Jadi yang cepat itu supaya kerja di pabrik gitu. Nah ada salah satu anak didik saya bernama Amanda yang sekarang dia bisa mewujudkan impiannya belajar selama 3 tahun di sanggar saya. Dia mendapatkan beasiswa di Institut Solo di Surakarta. Dia mengambil prodi desain batik karena dia sudah belajar membatik selama 3 tahun di sanggar saya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Lia. Dan ini saatnya kita melihat karya dari Mbak Lia dan juga Sanggar Sailia seperti apa. Tadi sudah diceritakan juga ya, ini menjadi satu-satunya sanggar yang dipercaya untuk Banten Karnaval gitu ya. Oke, mari kita sama-sama saksikan karya Mbak Lia dan juga Sanggar Sailia. Luar biasa ya, kita berikan tepuk tangan. Ini adalah karya dari Mbak Lia dan juga Sanggar Sailia. Nah mungkin diceritakan nih Mbak, ini temanya apa, bahannya apa, sedangkan desain ini juga memiliki makna apa, silahkan. Untuk yang pertama ini bernama kostum walimpah. Ini kita gunakan walimpah yang berarti wastra, limnya limbah, pahnya itu rempah. Jadi ini dari wastra sisa tenun Baduy atau tenun-tenun yang reject. Jadi kita juga mengangkat para pengrajin di Baduy itu yang memiliki tenun-tenun sisa-sisa tenun yang tidak terpakai atau tenun-tenun yang reject ini kita pakai menjadi kostum seperti ini. Ini juga ada kulit jagung yang didapatkan dari anak-anak yang orang tuanya bekerja di pasar. Lalu juga ini ada limbah pertanian, jadi seperti ranting-ranting kelengkeng kita gunakan juga. Lalu ini juga kita masukkan unsur-unsur rempah seperti bunga lawang, pala, ketumbar, kemiri, dan sebagainya. Luar biasa. Ini ide-idenya dari Mbak Lia atau bersama dengan anak-anak diwujudkannya? Kalau untuk ide kebetulan dari saya sendiri, tapi juga ini dibantu oleh anak-anak untuk dikembangkannya lagi. Luar biasa, dahsyat ya. Kali ini kita akan berikan kesempatan kepada Dewan Juri. Ibu Hesti mungkin mau bertanya, silahkan Bu Hesti. Nah kami ingin tahu dana yang Mbak butuhkan untuk melakukan satu kali batch ya, satu kelompok pelatihan tuh kira-kira berapa dan itu berapa orang dan berapa lama sampai mereka bisa mandiri ya, bisa nanti juga berusaha sendiri seperti yang Mbak inginkan gitu ya. Lalu juga bagaimana Mbak mendapatkan dana tersebut. Mungkin itu Mas dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Hesti. Silakan tentunya Mbak Lia untuk dapat menjawab pertanyaan Ibu Hesti. Nah untuk biaya ini saya masih menggunakan biaya pribadi. Jadi dari pengolahannya, lalu juga dari kebutuhan anak-anak seperti makannya, seperti jajannya itu masih dari pribadi gitu. Oke. Dan tentunya saya ingin anak-anak di sini juga nantinya bisa membuat suatu kelompok-kelompok istilahnya suatu kelompok UKM kecil gitu, nanti menjadi kelompok wirausaha gitu. Untuk dapat mandiri dibutuhkan waktu berapa lama tadi pertanyaan Ibu Hesti sehingga anak-anak belajar di sanggar tuh ada kurun waktunya gitu misalnya? Kalau sampai mereka bisa mempelajari semuanya itu seperti Amanda itu sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. Terjawab sudah Bu Hesti ya. Terima kasih.
Baik, Hebat, luar biasa. luar Terima biasa kasih, Bu. memang. Kita beri kesempatan Mas Bobby, silahkan. Apakah Sanggar Celia ini hanya mengajar anak-anak yang ada di sekitar Cikupa saja? Ataukah memungkinkan anak-anak di luar sana yang punya jiwa atau keinginan untuk bisa berdiri, memakai, menggunakan, bahkan menciptakan hasil karya tangannya bisa juga diajar oleh Ibu Lia sehingga nantinya mereka menjadi perempuan-perempuan Indonesia yang sanggup membanggakan, yang bisa mengangkat derajat bangsa ini di dunia internasional. Demikian Ibu Lia, pertanyaan saya, terus maju, terus sukses dan semoga Sanggar Celia ini menjadi tempat untuk perempuan-perempuan Indonesia berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih, Mas. banyak Pak Bobby. Silahkan Mbak Lia. Tentunya di sini kita tidak hanya di wilayah Cikupa saja, karena sebelum mendirikan sanggar ini, saya juga sudah keliling di berbagai daerah juga, seperti di daerah Lebak, Serang, di Bandung. Itu kita memberikan pelatihan-pelatihan juga seperti ini. Jadi untuk khusus seperti di Lebak, kita memberikan pelatihan, mohon maaf kepada anak-anak yang tunawicara, tunarungu gitu, untuk mempelajari produk-produk seperti ini. Terjawab sudah ya Mas Bobby ya. Terima kasih Terjawab. banyak. Baik Mbak Lia, pertanyaan dari saya sebelum nanti meyakinkan para dewan juri. Tadi dikatakan mimpinya adalah memberikan pendidikan untuk anak-anak di Sanggar Celia dan bahkan tadi ada di beberapa daerah ya, seperti di Lebak, Bandung dan lain sebagainya. Boleh diceritakan pendidikan seperti apa yang menjadi mimpinya dan mungkin ada kebutuhan lainnya juga silahkan disampaikan di kesempatan ini. Terima kasih. Tentunya di sini saya mengharapkan ingin memberikan pelatihan atau pendidikan keterampilan berbasis seni budaya di bidang fashion dan craft yang nantinya pendidikan dan ilmu ini nanti bisa mereka manfaatkan sehingga mereka bisa berwirausaha secara mandiri, mengangkat harkat derajat martabat mereka dan kedua orang tuanya seperti itu. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa tercapai mimpinya atau ada keinginan lain dari Sanggar yang dibutuhkan atau alat-alat lainnya. Berdasarkan keinginan anak-anak di Sanggar, mereka ingin sekali ada yang ingin membuka butik, ada yang ingin berwirausaha dengan menggunakan mesin jahit karena di Sanggar kita ini semuanya masih handmade. Jadi pembuatan baju-baju ini semuanya handmade. Kita jahit tangan, ini juga kita buat secara kita buat secara jahit tangan. Jadi di sini anak-anak, saya tanya kepada anak-anak, kalian ingin buat produk apa lagi? Kita ingin bisa bikin tas sekolah tante, kita pengen bisa buat baju sendiri. Karena kita juga gak ada nih tas sekolah, jadi kita pengen bisa buat tas sekolah sendiri, buat baju sendiri. Lalu juga buat produk-produk yang mungkin kalau menggunakan mesin jahit portable itu bisa lebih cepat untuk dipasarkan seperti itu. Mangga tuh yakinkan para dewan juri supaya dapat apa yang dimimpikan sehingga bisa menjadi kenyataan malam hari ini. Silakan Mbak. Terima kasih semuanya untuk kepada dewan juri dan Mas Ferdi dan tentunya pihak Dai TV yang sudah memberikan kami kesempatan berada di sini. Saya tentunya di sini ingin mewujudkan mimpi-mimpi anak di Sanggar Budaya saya. Semoga nanti ke depannya mereka bisa berwirausaha dan mendapatkan pendidikan formal juga dan mereka juga bisa bekerja secara mandiri seperti itu. Mbak Lia, terima kasih banyak. Kita doakan yang terbaik untuk Mbak Lia dan juga anak-anak di Sanggar Celia. Kita lihat siapa di antara dua pejuang mimpi kita yang mimpinya akan jadi kenyataan. Jangan pernah menjadikan keterbatasan sebagai hambatan, tapi justru jadikanlah sebagai motivasi agar lebih kreatif dan inovatif, agar bisa seperti pejuang mimpi kita, yaitu Mbak Lia berikut ini.
Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Baik pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan dua pejuang mimpi kita sama-sama berupaya untuk mewujudkan mimpinya di panggung Mimpi Jadi Nyata. Ada Bapak Sarono yang merupakan ayah dari para yatim dan juga duafa. Juga ada Ibu Lia yang merupakan pejuang seni budaya serta kearifan lokal Banten. Untuk mengingat kembali bagaimana perjuangan mereka, kami akan hadirkan dalam tayangan berikut ini. Boleh tahu nggak sih Pak, mimpi Bapak yang ingin diwujudkan malam hari ini apa sih Pak? Anak-anak ini kan sedang menuntut ilmu ya. Di zaman sekarang ini kan zaman modern gitu. Jadi semuanya harus perlu paketan internet gitu. Internet, Nah, karena jadi- semua sekarang serba daring ya Pak betul, ya. Betul. Semua dapat KJP ya. Tetapi karena mungkin keadaan, jadi KJP itu banyak larinya ke dapur gitu. Sehingga kalau perlu buku, sepatu atau apa itu, ya insya Allah saya yang bantu gitu. Boleh diceritakan mimpi Ibu yang ingin Ibu wujudkan malam hari ini itu apa sih Bu? Saya ingin memberikan pendidikan keterampilan berbasis seni dan budaya di bidang craft dan fashion untuk anak-anak di Sanggar Budaya Sailia. Jadi saya mengajarkan kepada anak-anak, jika kalian ingin berwirausaha, jika ingin kalian mandiri, itu jangan dibatasi dengan suatu keterbatasan. Setuju. Jadi jadikanlah hal yang ada di lingkungan kalian ini sebagai peluang. Baik, sudah saatnya kita kembali hadirkan dua pejuang mimpi kita malam hari ini. Ada Bapak Sarono dan juga Ibu Lia. Baik pemirsa, Mas Ferdi, para Dewan Juri sudah hadir lagi nih bersama kita kedua pejuang mimpi kita. Kita juga pastinya bertanya-tanya siapa ya yang mimpinya akan diwujudkan. Saya kembalikan ke Mas Ferdi Hasan. Terima kasih banyak Dika. Tentunya bukan hal yang mudah untuk memutuskan siapa yang mimpinya akan menjadi kenyataan. Namun kita harus putuskan siapakah di antara dua pejuang mimpi kita. Apakah Bapak Sarono atau Mbak Lia yang akan mimpinya diwujudkan pada kesempatan malam hari ini. Seperti biasanya, jika grafik nanti akan berhenti di angka 3, jadi mohon maaf, mimpi dari pejuang mimpi kita tidak dapat terwujud. Namun jika grafik berhenti di angka 2 berarti proses perwujudan mimpi akan diwujudkan. Namun jika berhenti di angka 1 maka mimpi dari pejuang mimpi kita ini akan diwujudkan di Mimpi Jadi Nyata. Mbak Lia sudah siap? Pak Sarono sudah siap Pak? Insya Allah ya. Baik, inilah dia saat yang tentunya menegangkan dan dinantikan oleh pejuang mimpi kita dan kita semua. Kita akan segera menuju ke grafik berikut ini. Maka 40 detik waktu yang disediakan untuk menentukan siapa di antara pejuang mimpi kita yang mimpi terwujud. Mbak Lia telah berada di titik nomor 3. Begitu juga dengan Bapak Sarono. Menuju ke proses perwujudan mimpi. Waktu tersisa 20 detik. Kejar mengejar. Saat ini Pak Sarono lebih unggul. Disusul oleh Mbak Lia untuk proses perwujudan mimpi atau stop point nomor 2. Mbak Lia sudah melewati stop point nomor 2, begitu juga dengan Pak Sarono. 3 detik lagi dan yang mimpinya terwujud adalah Bapak Sarono. Alhamdulillah, selamat Pak Sarono. Mbak Lia, bukan berarti mimpi Mbak Lia tidak terwujud. Tadi untuk mimpinya adalah memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak didik di Sanggar Sailia. Tadi ada proses perwujudan mimpi yang diwujudkan oleh tim Mimpi Jadi Nyata. Mbak tadi mengatakan ingin ada mesin jahit
yang bisa mempermudah kerja dan juga anak-anak bisa membuat pakaian sendiri, tas sekolah sendiri. Beberapa mesin jahit akan diwujudkan, diberikan kepada Sanggar Mbak dan juga beberapa peralatan craft. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan. Silakan Mbak Lia, ada yang ingin disampaikan mungkin di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada para dewan juri, para pihak dari DITV yang sudah memberikan kesempatan bagi Sanggar Budaya Sailia di sini, dan alhamdulillah sudah mewujudkan mimpi-mimpi anak-anak di Sanggar Sailia Budaya ini untuk mendapatkan mesin jahit dan alat-alat craft lainnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Lia. Silakan Dika. Semoga berguna ya untuk anak-anak di Sanggar. Dan saya mau nanya ke Pak Sarono, Pak. Mimpinya terwujud, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, perasaannya bagaimana Pak Sarono? Ya berbunga-bunga lah ya. Berbunga-bunga. Ya, alhamdulillah bersyukur. Iya. Bersyukur ya Pak ya. Iya. Udah gak sabar mau terus bersama dengan para yatim dan juga duafa ya. Insyaallah. Amin. Iya. Pasti happy sekali. Berbunga-bunga Mas Ferdi. Alhamdulillah, ikut senang juga Pak Sorono. Sekali Amin. lagi selamat, salam untuk anak-anak. Insyaallah. Demikianlah mimpi jadi nyata untuk kesempatan kali ini. Semoga apa yang tadi diceritakan oleh Pak Sarono, Mbak Lia bisa menjadi inspirasi untuk kita semua agar dapat membantu sesama kita. Betul sekali, dan kita masih terus mencari dan mampu untuk terus bersama-sama para pejuang mimpi untuk mewujudkan mimpi hebat mereka pada orang-orang mereka sayangi. Dan kami juga terus membuka pintu selebar-lebarnya untuk para pihak dan juga para perusahaan untuk bersama-sama DITV. Bersama-sama mewujudkan mimpi para pejuang hebat di luar sana. Di akhir perjumpaan sekali kami mengaturkan terima kasih banyak untuk perhatian dan juga atensi Anda. Saya Ferdi Hasan. Saya Astia Dika. Kami pamit mengucapkan undur terima diri. kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia. Esok hari, walau kadang kenyataan tak selalu seperti apa yang ikhlaskan segalanya. Keyakinan ini membuatku tenang. Hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya.